Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelas 11 TKR 2 dengan anggota kelompok saya Surya Arif Borisman. Saya Erlangga Raffi Pastika. Saya Dodi Mahdi. Saya Satria Ramadhani. Saya Lutfi Daudi. Di sini kami akan menjelaskan prosedur cara inspeksi mobil sebelum digunakan. Silakan saksikan. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara menginspeksi mobil sebelum digunakan. Nah, langkah pertama yang bisa kalian cek adalah kondisi ban kalian. Nah, di sini kalian bisa mengecek. Yang pertama adalah periksa kedalaman alur ban atau tread depth. Nah, kalian bisa melihat keausan ban atau TWI (tread wear indicator) berupa tonjolan kecil di sela-sela alur ban. Nah, di sini. Nah, jika alur ban sudah sejajar dengan TWI, ban harus segera diganti dan minimal kedalaman alurnya adalah 1,6 mm. Nah, selanjutnya adalah cek kondisi fisik ban. Periksa apakah ada retakan, benjolan, atau sobekan. Ban yang retak atau benjol itu rawan meletus. Dan juga cek juga apabila ada benda tajam seperti paku, kerikil yang menempel. Nah, seperti ini teman-teman. Ini juga perlu dicek. Nah, selanjutnya adalah cek pola keausan ban. Jika aus tidak merata, bisa jadi tekanan angin tidak sesuai atau ada masalah pada suspensi dan sporing. Nah, aus di bagian dalam atau luar biasanya akibat sudut roda tidak normal. Nah, itu cara solusinya adalah roda kalian atau ban kalian perlu disporingkan agar kondisi ban kalian sesuai dengan standar, sehingga keausan ban itu merata, tidak aus bagian dalam maupun luar. Nah, selanjutnya adalah cek umur ban kalian. Ban umumnya disarankan diganti tiap 3-5 tahun walaupun masih tebal. Nah, selain itu kalian juga bisa melihat kode produksi pada dinding ban. Misalnya nih, saya beri contoh, yaitu ini. Nah, ini adalah 0725 yang artinya ban ini diproduksi di minggu ke-7 tahun 2025. Berarti ban ini menandakan masih baru teman-teman. Dan selain itu kalian juga bisa mengecek tekanan angin ban. Jika kalian punya alat yaitu tire pressure gauge, itu kalian bisa cek sendiri. Itu ada dua tipe teman-teman, yang bentuknya masih ada jarumnya atau bentuk yang jadul, atau yang modern bentuknya digital. Nah, sebenarnya saya ingin kasih contoh yang digital, tapi karena alatnya kesingsal jadi saya kasih kisi-kisi aja seperti tadi. Nah, itu tadi cara mengecek kondisi ban teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, sebelum mobil siap digunakan untuk perjalanan, terutama perjalanan jauh, kalian harus mengecek kondisi oli terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan memberikan contoh pada unit Yaris baru, tapi bukan yang terbaru. Nah, untuk mengecek kondisi oli, kamera mendekat. Bisa dicek lewat sebelah sini. Nah, ini tinggal ditarik, bay. Pas. Nah, setelah itu kalian lapis dulu. Set, masukin lagi, bay. Ya, tarik lagi, bay. Nah, setelah kalian cek seperti itu, di sini akan terlihat batas minimal dan maksimalnya. Nah, jika oli terlihat kurang, kalian harus mengecek mobil kalian karena mungkin itu terjadi kebocoran atau rembesan oli. Nah, jika oli kalian terlalu banyak, itu bisa jadi kalian mengisinya terlalu banyak. Nah, itu tadi cara pengecekan kondisi oli dari kami. Bye-bye. Nah, selanjutnya poin ketiga adalah pengecekan air coolant atau air pendingin. Mari kita. Ya, pertama kita buka kap mesin terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah kap mesin terbuka, kita mengecek kadar air yang terletak di air coolant. Jika posisi air coolant terletak di full, maka
tidak perlu diisi karena sudah cukup. Jika posisi air di bawah kata full maka perlu ditambah. Nah, yang keempat adalah kalian bisa mengecek sistem kelistrikan atau sistem lampu pada mobil kalian sebelum dipakai atau digunakan untuk perjalanan. Nah, beberapa lampu yang perlu kalian cek adalah headlamp kalian atau lampu kepala kalian. Kalian bisa mengecek lampu kepala kalian hidup atau enggak. Nah, ini hidup untuk lampu yang dekat. Setelah itu kalian bisa mengecek lampu jauh kalian. Nah, ini untuk lampu jauh hidup. Selain itu kalian mengecek dim kalian. Nah, ini juga hidup. Setelah itu kalian bisa mengecek sen kanan dan kiri kalian hidup atau tidak. Nah, ini sen kanan. Nah, itu di kaca situ kelihatan hidup. Dan sen kiri juga hidup. Setelah itu kalian bisa mengecek lampu rem kalian. Nah, ini adalah pandangan dari luar ketika lampu rem kalian ditekan atau dinyalakan, serta hazard kalian juga dinyalakan. Nah, jika lampu-lampu tersebut berfungsi dengan baik, maka bisa dibilang sistem lampu kelistrikan kalian sudah berjalan dengan lancar. Nah, itu tadi cara mengecek sistem kelistrikan mobil sebelum kalian gunakan. Nah, untuk pemeriksaan yang kelima adalah sistem pengereman, yang salah satunya adalah minyak pengereman. Kamera dekat. Oke. Pertama, kita cek volume minyak pengereman. Lalu periksa kejernihan dan warnanya. Lalu perhatikan bila ada kebocoran di wadah minyak rem. Lalu yang keempat adalah perhatikan umur pemakaiannya. Pastikan umur pemakaian masih terbilang baru dan harus diganti setiap 2 tahun sekali atau sesuai rekomendasi pabrikan karena bersifat higroskopis atau mudah menyerap air yang bisa menurunkan kinerja rem dan itu akan menyebabkan bahaya untuk pengemudi. Nah, dari pengereman itu sebelumnya adalah mengecek minyak rem dan cara selanjutnya adalah dengan mengecek kondisi pedal rem. Nah, dari sini kita bisa melihat jarak bebas pedal atau free play. Tidak boleh terlalu dalam atau terlalu dangkal. Pedal normal memiliki jarak bebas sekitar 1-3 cm sebelum terasa berat. Nah, ini mulai terasa berat. Yang kedua adalah kekerasan pedal. Pedal harus terasa kokoh saat diinjak. Jika terasa ngempos atau terlalu dalam, bisa jadi ada udara di dalam sistem atau kebocoran minyak rem. Nah, yang ketiga adalah posisi pedal. Harus sejajar dan tidak miring-miring seperti ini. Pedal yang lebih rendah dari normal menandakan masalah pada sistem rem. Dan yang keempat adalah bunyi atau getaran. Pedal yang bergetar saat diinjak bisa menandakan cakram rem tidak rata. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin 6, yaitu mengecek seal belt. Satu, pastikan seal belt dapat bergerak bebas. Kita tarik secara perlahan sampai full. Lalu kita lepaskan seal belt secara cepat agar tahu tidak ada masalah. Ya, ini. Nah, kalau seperti ini seal belt masih berfungsi dengan baik. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengait. Pastikan sampai bunyi klik ya. Klik. Kalau sudah klik pasti ini sudah aman. Jadi habis itu cara melepasnya ada tombol press, kita tekan sampai bunyi, habis itu lepaskan. Oke, selanjutnya saya akan menjadi segitiga pengaman mobil. Inspeksi segitiga pengaman mobil penting untuk memastikan alat ini siap digunakan saat darurat, misalnya mogok di jalan. Berikut langkah cara inspeksi segitiga pengaman mobil. 1. Lokasi dan aksesibilitas. Cek apakah segitiga pengaman tersimpan dengan benar di dalam kendaraan. Biasanya di bagasi dekat ban belakang. Selanjutnya ini pengaman segitiga yang sudah jadi seperti ini, dan ini pengaman segitiga yang belum dirakit. Seperti ini. Sekian dari saya, lebihnya mohon maaf.
Nah, untuk yang ketujuh atau yang terakhir adalah kalian bisa mengecek indikator pada speedometer kalian, dan lalu kalian bisa nyalakan mesin serta didengarkan apakah ada suara yang aneh atau tidak. Nah, ini saya beri contoh. Kita kunci kontak kita letakkan di posisi on. Nah, terlihat indikator itu. Nah, untuk indikator ini adalah indikator power steering. Yang ini adalah indikator untuk rem tangan kalian. Yang ini adalah aki. Yang ini adalah check engine, dan yang ini adalah oli. Nah, ini harusnya setelah kalian hidupkan harus mati semua, kecuali yang rem tangan ini, karena posisi sedang rem tangan diaktifkan atau ditarik. Nah, kita coba hidupkan. Nah, di sini indikator mati semua. Yang menandakan adalah tidak ada kelainan atau keanehan pada sensor-sensor kalian. Dan ini yang masih hidup adalah rem tangan. Jika rem tangan saya turunkan, maka indikator akan mati. Nah, seperti itu. Rem tangan turun dan saya tarik lagi. Nah, selain itu kalian juga bisa mendengarkan suara mesin kalian. Dengarkan suara mesin kalian, halus atau tidak, ada suara aneh atau tidak. Dan jika ada suara aneh, bisa jadi ada kelainan pada komponen mesin kalian. Nah, seharusnya jika terdengar seperti itu, segera kalian cek untuk segera diperbaiki. Nah, itu tadi cara mengecek atau menginspeksi mobil kalian sebelum digunakan untuk perjalanan jauh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi video penjelasan prosedur inspeksi mobil dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.